Balik lagi di mini podcast Talk with Ran. Hari ini aku akan bacain email yang masuk. Jadi eh, ada email apa yang masuk? Wah, kayaknya Ya, ngantuk nih, butuh kopi. Butuh kopi. Aku juga lagi ngopi sih sebenarnya. ada Ada email yang masuk nih. Kak, kalau sudah jenuh dalam dalam sesuatu, kira-kira harus gimana ya? biasanya sih aku harus tahu dulu nih jenuhnya kenapa. Bisa jenuhnya tuh bisa berbagai macam ya. Jenuhnya tentang persoalan itu, ya kan, pekerjaan atau apapun itu. Tapi aku dengerin musik, nonton, aku lebih kayak me time kayaknya sih, lebih kayak me time terus udah gitu. Tapi aku pernah loh lagi jenuh tuh aku nonton nonton sendiri. Jadi itu eh healing aja gitu sendiri. Jadi nggak bosan gitu, tapi aku butuh me time sih, berpikir sih jenuhnya itu kenapa. Kadang kan kita kan manusia yang namanya jenuh tuh udah pasti jenuh kerjaan lah, jenuh gini-gini aja kayak monoton bla bla bla. Nah itu wajar sih. Jadi kalau menurut aku ya jenuh itu tergantung dari kita sendiri sih, kita mau nanganin itu gimana, mau menanggapinya itu gimana. Pas lagi jenuh bisa juga jenuh diem-diem aja, nggak ngapa-ngapain, diem aja di kamar gitu kan, ngerem aja di kamar kan bisa juga kan. Jadi beda-beda sih. Kalau aku lebih kayak nonton, dengerin musik, meet gitu ya. Itu aja sih. Udah. Ada lagi kayaknya itu aja sih, jenuhnya banyak ya, Bo. Soalnya oh ini ada lagi nih, ada Masih kita ada bacanya berapa 300 pertanyaan lagi. apa 300 pertanyaan. 300 pertanyaan. Gimana Oke, masuk? kalau gitu gue sudahi dulu aja deh kalau gitu. Bye. Enggak ya, pertanyaannya dikit aja udah. Jadi ada berapa pertanyaan, beberapa aja. Terus, oke, next question Kak, ya. pernah ngerasain sendirian nggak Kak? Padahal saat itu lagi ada keluarga atau ada teman. Oh, ya pernah sih. Jadi, aku pernah ada di satu titik aku pernah tuh ngerasain emang kayak berasa tuh, ih aku di dunia ini sendirian ya. Terus kayak kayak ada keluarga, ada teman di sekitar aku juga bukannya nggak bisa diajak buat bicara, buat curhat itu ya kan, bukan. Tapi kayak lebih sendiriannya tuh di saat kayak kita tuh ada tuh di titik gitu, ih gila ya gue kok kayak berasa sendiri ya. Bukannya karena nggak ada siapa-siapa ya, tapi saat aku lagi ngerasa sendirian itu, jadi tuh aku jadi bisa berpikir. Jadi bisa berpikir, eh jadi kayak mereview, eh jadi lebih bisa nahan apa ya, kadang kan kita greget ya, ih gue kesel nih, gue kayaknya lagi kesel antara sama seseorang atau sesuatu gitu. Nah pernah ada di saat-saat momen kayak gitu tuh gue merasa kayak ih sendirian nih gitu, gak ada yang bisa ngebantuin gue sama sekali. Ya itu pernah ngerasain sendirian. Jadi ada di titik momen itu ya pernah ngerasa sendirian, pernah ada di titik-titik apa sih, kalian juga pernah lah ngerasain itu. Jadi kalau menurut aku tuh hal wajar sih. Jadi mungkin itu bisa membuat kita jadi lebih sabar ya. Kalau saat jadi kita bisa inisiatif sendiri saat kita berasa sendirian. Oh, kita harus bergantung sama diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Harus bisa ngambil keputusan juga eh, sendiri. Jadi lebih lebih bisa berinisiatif gitu loh kitanya. Terus ada lagi nggak sih nih, gue kayak Iya, iya. pasti ada pertanyaan berikutnya. Kayaknya gue harus ini deh. Wah, harus minum kopi lagi deh. Tadi aku habis minum kopi ya, tiramisu. Latte kali ya, latte ya, latte. Terus ada pertanyaan apa lagi kira? Ini pertanyaan pertanyaan menjebak atau pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaan butuh tisu. Oh, pertanyaan butuh tisu. Kenapa gue butuh tisu? Kenapa gue butuh tisu? Pertanyaannya adalah Apa nih? Kok gue butuh tisu? merasakan kehilangan seseorang. Hah? Bisa diganti nggak? So, Kalau kalau last kayak question, last question. oh, this is the last question. Oh, kalau nggak bisa diganti gitu, kehilangan sesuatu gitu. Kalau kehilangan sesuatu gue banyak banget. Barang gitu. Gue harus butuh tisu nih. Gue mewek dong. Ada selampe nggak? Ada kaos kaki. Kaos kaki mau? Ini boleh nggak di skip gitu. Oh, boleh nih, jadi gue harus tetap jawab. Pertanyaan itu lu beneran gak kan? Pertanyaan itu.
Beneran, jangan bohong. Ada 10 pertanyaan yang seperti ini. Semoga aku nggak menangis ya. Coba bikin aku tertawa. Eh, Pernah nggak merasakan kehilangan seseorang? Pasti pernah ya, kehilangan barang aja pernah. Kehilangan seseorang pernah banget. Dan itu momen-momen yang emang nggak enak dan butuh proses bertahun-tahun. Jadi pertama itu aku pernah merasakan kehilangan seseorang. Maksudnya ini kehilangan seseorang, dia pergi apa dia udah nggak ada di bumi? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Konteksnya bisa dua-duanya. Tapi dia kalau Ini kehilangan adalah orang itu pergi dari hidupmu. pergi dari hidup gue. Kalau pergi dari hidup gue sih gue udah gak mikirin sih. Dia dari hidup Kehilangan yang paling mendalam gitu maksudnya. ya, yang deep. Yang very deep. Oke. Oke. Kalau misalnya kehilangan seseorang kayak kehilangan teman gitu, aku nggak masalah sih. Ya kan. Jadi kalau menurut aku, kalau kehilangan seseorang di dalam hidup aku yang emang benar-benar dalam gitu ya, itu aku butuh waktu emang healingnya bertahun-tahun ya. Gue nggak konsen men. Oke, aku harus jawab. Kehilangan seseorang itu pertama aku kehilangan sosok adik aku yang udah nggak ada di bumi. eh itu sih jadi karena sakit jadi aku kehilangan adik adik paling kecil. Itu baru sekitar 10 tahun. Jadi dia paling dekat sama mami aku. Dan hobinya dia itu selalu minta Coca-Cola. Nah, ini momen yang paling gak enak. Jadi awalnya itu memang udah ada feeling gitu loh, udah ada perasaan itu karena dia beberapa beberapa minggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya tuh dia habis pulang sekolah, adik aku itu bilang, mami, aku mimpi loh, aku pakai baju putih, aku ketemu sama Tuhan, ada malaikat-malaikat gitu, terus dia nyanyi gitu, terus aku udah punya feeling, kok apaan nih, kok ngomongnya kayak gini, nggak boleh ngomong kayak gitu kan. Dan dia selalu mikirin waktu lagi sakit gimana sekolahnya dia, bagaimana PR-nya dia. Itu sih, jadi pertama kehilangan adik aku, kedua gue harus terusin gak sih ngomongnya. Ya. Aku selalu manja, aku selalu bisa curhat mengenai apapun itu, apa yang aku lakukan hari itu, aku bandel atau apapun itu pasti aku selalu cerita. Kehilangan sosok seorang papi. Jadi itu sangat sangat dalam banget karena tuh kejadiannya sama. Jadi udah ada feeling semalam sebelum kejadian tuh udah ada feeling. Jadi kayaknya ini the last moment banget nih gitu kan, udah ada feeling terus udah gitu uh, dan ternyata besokannya terjadi. Jadi itu yang paling sedih sih. Jadi ya Allah. uh, karena aku udah nggak bisa lagi ngedengerin ocehannya, udah nggak bisa dengerin uh, semuanya lah ya. Jadi setiap pulang pasti dia minta, papi aku minta dibikinin kopinya tuh pasti gelasnya gede, selalu mintanya. Kenapa aku suka kopi itu karena bermula dari papi aku yang suka banget sama kopi cappuccino. Jadi aku udah mulai minum cappuccino itu dari aku sekolah mungkin sekitar SMP. Jadi aku tuh udah mulai suka cappuccino, minum kopi terus. Jadi setiap ada kopi aku nggak bisa kalau nggak ada kopi, kayak gitu sih. Jadi kehilangan itu, terus kehilangan saat aku mau nemenin ke bengkel gitu kan.
ngurusin mobil, terus jalan bareng, berantem, gara-gara papi aku suka banget dengerin lagu-lagu jadul, aku sukanya dengerin lagunya lagu-lagu barat, bla bla bla, jadi sering gonta-ganti channel musik, tek, 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 gitulah, ganti-ganti musik. Akhirnya aku ngalah mendengarkan eh, lagu-lagu jadul banget gitu. Tapi ya udahlah, tapi itu fun banget. Jadi ya aku pasti ya kehilangan itu aja. Ini itu aja sih. Gue berusaha untuk ngeceng ini. Ada lagi? Dia terakhir ya. Udah itu aja, pasti kalian juga pernah ngerasain apa yang tadi ditanyakan lah ya, mau mau kalian ada di titik kalian lagi jenuh, ataupun kalian merasa sendirian, ataupun kalian merasakan kehilangan seseorang, itu pasti pasti banyak yang udah pernah ngalamin. Aku butuh healingnya tuh lama banget. Aku nggak tahu ya, setiap orang kan healing healing healingnya tuh beda-beda ya. Healing setiap orang yang ngadepin sesuatu itu pasti berbeda-beda, tapi aku butuh waktu kehilangan seseorang itu 3 sampai 4 tahun lebih, bahkan bahkan di tahun-tahun tahun kelima setelah itu tuh aku masih belum bisa nerima. Jadi tapi aku udah ikhlasin, cuma nggak terimanya kan aku selalu ngomong terus. Jadi udah di titik itu pasti aku ngerasain sendirian, ngerasain jenuh, itu sekiranya udah macam-macam. Jadi makanya kalian tetap harus sehat dan harus kuat untuk ngadepin semua itu. Dan aku berterima kasih sama diri aku yang sudah bisa melalui itu semua dan masih ada sampai saat ini. Aku bersyukur. Semoga kalian yang di sana yang sedang merasakan, yang sudah pernah dan sedang merasakan hal yang sama kayak aku, semoga kalian bisa melaluinya dengan baik. Dan yang paling penting itu kita harus sehat ya. Jadi kita bisa semangati diri kita sendiri karena hidup masih masih panjang. Kalian tetap harus bersyukur. Udah, itu aja dari aku. Makasih yang udah ngikutin mini podcast Talk with Ran. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Jadi, udah dimatiin belum sih?